Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah. Masih ingat mata kuliah apa? Mendongeng. Iya, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran di pertemuan kali ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, kita cek dulu semangatnya hari ini. Kita cek semangatnya. Konsentrasi. Tepuk satu. Iya, tepuk dua. Iya, punya tangan kanan. Tepuk pundak sebelah kanannya. Wahai temanku, hari ini kita mau belajar mendongeng. Kamu sudah siap? Mendongeng itu mudah. Tangan kiri diangkat. Wahai temanku, aku sudah siap. Siap praktek. Kalau aku tidak mau praktek, kamu boleh cubit saya. Iya. Oke, siap. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang unsur-unsur atau komponen bagaimana cerita itu menarik disampaikan, yaitu dengan ada 5 unsur. Yang pertama masih ingat kemarin apa? Suara. Kemudian narasi. Yang ketiga dialog. Yang keempat ekspresi. Yang kelima luar biasa, pinter-pinter ya. Oke, dan hari ini kita akan mencoba praktek berkaitan dengan bagaimana cerita itu disampaikan dengan menggunakan media-media. Tapi sebelumnya saya mau cek dulu hari ini siapa yang nggak berangkat? Ada yang nggak berangkat? Siapa? Fariha. Sakit ya? Terus? Rini. Terus? Elsa. Baik teman-teman semuanya, sudah siap ya? Teman-teman, setahu teman-teman ketika kita mendongeng supaya menarik itu dengan menggunakan media. Setahu teman-teman media apa saja yang bisa kita gunakan untuk mendongeng? Ada yang tahu? Buku-buku, boleh. Apa? Boneka. Boneka itu macam-macam ya. Ada boneka apa? Boneka tangan, terus boneka jari, kemudian boneka wayang, boleh juga. Nah, boleh. Hari ini kita akan coba praktek ya. Nah, contohnya saya di sini membawa beberapa boneka ya. Coba kita cek yang belum fokus boleh maju. Tepuk satu. Oke, fokus ya. Nah, pertama ini boneka tangan. Nah, ini binatang apa? Tahu nggak? Oke. Nah, gajah. Kemudian saya juga bawa boneka satu lagi. Saya minta bantuan, boleh maju ke depan. Ada Teh Ati sama Teh Unsa, boleh maju. Nah, oke, tepuk tangan buat teman kita. Kita hari ini langsung praktek. Di antaranya kita bercerita dengan menggunakan media boneka. Nah, boleh dicoba. Nah, boneka tangan berarti boneka yang digunakan dengan tangan kita. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita bercerita di depan anak-anak, ada namanya unsur suara, yaitu suara penokohan. Nah, kita coba berdialog dengan boneka, disesuaikan tokohnya. Misalnya ini tokohnya tokoh apa? Berarti suaranya, coba ikuti suara saya. Hai teman-teman. Oke, sekarang kita bareng-bareng pakai suara kecil dulu. Kita praktek, masih ingat ya? Sekarang misalnya ikan marlinya masih kecil, jadi bilangnya kecil, ngomong ke gajah. Gitu ya? Siap. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Hai Kaci. Iya temanku. Apa kabarmu? Wah, alhamdulillah aku baik. Wah, oke, tepuk tangan. Nah, kemudian sapinya bilang ya. Sapinya berarti ini suara apa ini ya? Ayo, sapi apa jerapah? Oke. Sapi aja ya, sapi. Nanti sapinya ikut. Hai teman-teman, lagi pada ngapain gitu ya? Coba 1, 2, 3. Hai teman-teman, lagi pada ngapain nih? Oh, aku sedang jalan-jalan di pantai. Kalau aku lagi nongkrong. Teman-teman, boleh gak kalau aku ikut gabung? Oh, boleh dong. Kita mau bersih-bersih pantai. Ayo kita ikut.
Ayo kita. Oke, tepuk tangan ya. Jadi ini teknik menggunakannya sebenarnya gini, teman-teman, boleh dilepas. Oke, yang ini, yang itu nggak usah dilepas. Nah, kita praktek ya. Teknik pertama, ketika kita menggunakan boneka, mulut kita harus sinkron dengan ucapannya. Oke, mulut ininya dengan ucapannya harus sama. Coba teman-teman tangannya diangkat. Nah, kita praktek semuanya ya, tangannya diangkat. Kita bilang ini hewannya sapi ya. Hai teman-teman. Bukan begini. Hai teman-teman. Ah, itu nggak sesuai ya. Hai teman-teman. Aku namanya sapi. Nah, sekarang kita masuk cerita pakai boneka. Contoh, teman-teman, hari ini saya mau bercerita. Siapa yang siap mendengarkan cerita? Hari ini ditemani dengan Momo. Siapa? Aku namanya Momo. Siapa? Oke, nah kemudian kita ajak anak untuk interaktif. Teman-teman, siap mendengarkan ceritanya? Di pagi hari yang cerah, ada seekor sapi datang. Oh, aku namanya sapi. Sapinya berjalan-jalan. Oh, ketemu temanku. Kamu sapi betina ya? Ah, itu ya, contohnya seperti itu. Main jalan-jalan ke pantai aja yuk, lihat bule. Bosan. Aku pinginnya mainnya ke sawah yang banyak rumput. Jadi nanti aku bisa makan rumput. Oh iya ya, nanti aku kekeringan kalau ke sawah. Gak apa-apa. Kita cari sawah yang dekat sungai saja. Biar kamu bisa berenang di sana. Oke, ayo. Oke, tepuk tangan. Ya, siap. Ini kita praktek bercerita dengan menggunakan media boneka tangan. Oke, silahkan boleh duduk. Tepuk tangan buat Unsa dan juga Ati. Kemudian ada lagi boneka, ini namanya boneka mupet ya, yang mulutnya bisa bergerak. Nah, sekarang kita coba praktek ya. Kita praktek. Nah, coba belajar menggerakkan kepalanya dulu, menggerakkan mulutnya. Nah, gerakan. Coba bisa gerak? Apa ini? Coba digerakkan. Ini. Nah, bukan begini. Kalau begini ada namanya teknik handstand punch ya. Jadi bukan begini tapi agak maju gini. Nah, siap ya. Coba sekarang ikuti suara saya ya. Perkenalkan dulu ya. Coba kita tanya sama bonekanya. Kamu namanya siapa? Perkenalkan. Nah, aku. Tapi kalau belum bisa teknik seni sulap-sulap pakai suara biasa tapi kecil. Nah, aku misalnya, nah aku Syukur, misalnya kayak gitu ya. Ini namanya Syukur juga. Ini namanya mau siapa? Bebas, mau kasih nama siapa? Siapa? Dini, ya, siap. Oke. Siap ya. Saya kasih contoh dulu. Kamu namanya siapa? Aku namanya Syukur. Coba. Tanya dulu. Kamu namanya siapa? Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Coba. Siap. Kamu namanya siapa? Aku namanya Dini. Oke, bisa? Nah, oke, selanjutnya ketika kita bercerita, kita mengajak boneka itu menjadi teman cerita, membuat cerita itu lebih hidup. Contohnya sederhana, misalnya gini, di pagi yang cerah ada seorang anak namanya Jasmine. Siapa Syukur? Namanya Jasmine. Jasmine ngapain kak? Jasmine-nya bangun pagi-pagi. Aku juga sekawan lagi. Oh iya, Jasmine bangun pagi. Ada suara adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah pagi. Kata Bu Guru, kita harus rajin bangun pagi. Oh iya kak, aku juga suka bangun pagi. Oh iya, Syukur juga suka bangun pagi ya. Nah, setelah bangun pagi, si Jasmine kemudian sholat subuh. Siapa yang di sini suka sholat subuh? Ya, Syukur suka sholat subuh. Aku juga suka. Nah, jadi menjadi pelengkap. Ya, jadi ceritanya lebih hidup. Nah, sekarang coba praktek ya, semampunya sebisanya. Mau siapa dulu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kondisikan anak-anak dulu pakai tepuk jari 1, 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari, tepuk jari.
Tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua, tangannya dilipat. Tangannya siap dengan cerita. Oke, silahkan dimulai bebas, ngobrol bebas ya. Oke, 1, 2, 3. Hai teman-teman. Di sini saya bersama Syukur. Kamu namanya siapa? Bukan ini, tapi apa? Syukur. Nah, ini namanya siapa? Syukur. Kali ini kita akan bercerita tentang apa ya? Cerita apa? Di pagi hari yang cerah, ada seorang anak yang sedang apa coba? Sedang makan. Makan bakso. Tunggu dulu ya teman-temannya. Halo teman-teman. Hai. Aku nih. Hai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini saya sama Dini akan bercerita. Cerita apa ya Dini? Cerita apa ya? Oh, cerita jalan-jalan. Kemarin aku jalan-jalan ke pantai. Sama siapa Dini? Sama temanku, namanya Syukur. Hai. Nah, Dini sama Syukur, dia main di pantai. Main apa ya? Yang 1 angkat tangan, yang 2 angkat tangan, yang 3 angkat tangan, yang 4 angkat tangan. Hitungan ketiga boleh berdiri. 1, 2, 3 berdiri. Cari teman sesuai dengan nomornya. Buat lingkaran sesuai dengan nomornya. Lingkarannya pakai kursi sambil duduk. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, hari ini tadi kita sudah belajar tentang cara praktek bercerita dengan menggunakan media, diantaranya yaitu media boneka. Gimana hari ini, seru? Seru. Diantaranya hal yang penting ketika kita bermain boneka adalah kita bisa memperagakan boneka itu seakan-akan hidup walaupun tidak hidup. Nah, suatu saat nanti kita akan berlatih lebih lanjut berkaitan dengan teknik ventriloquist atau seni sulap suara, sehingga nanti kata-kata dalam boneka itu bisa tersampaikan dengan baik dan terkesan memang benar-benar bonekanya yang menyampaikan, bukan kita. Nah, itu namanya teknik apa? Ventriloquist. Teknik apa? Ventriloquist. Oke, kita akan berjumpa lagi di pertemuan ke depan dan insya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti teman-teman semuanya bisa bercerita dengan menyenangkan. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semuanya. Kita akhiri bersama pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.